Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Cornelia Sumarni SPD, NIM F43012531670. Saya mengajar di SDN 28 Engkolai, Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Nah, kelasnya sudah bersih, rapi? Anak-anak sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Nah, sebelum berdoa, ada yel-yel berdoanya dulu. Silakan berdiri. Yang memimpin doa, silakan maju ke depan. Yel-yel berdoanya dulu. 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, pejam mata. Lalu kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk. Si Angelina Nomi, Hadir. ya. Alsusnia, Hadir, Bu. Angelina, Hadir, Bu. Anggela Senjata Mara, Hadir, Bu. Anisetus Betua, Hadir, Bu. Davita. Hari ini satu orang yang tidak hadir ya, tanpa keterangan. Kasih Alfa. Kita lagi ya. Materi kita masih di tema 6 ya. Ini buku paketnya sudah dikeluarkan. Halaman 68. Untuk pembelajaran 1. Ya, di pembelajaran 1 sudah dibuka? Sudah. Oke. Itu materinya perpindahan kalor di sekitar kita. Kalian perhatikan di halaman 68. Ini ada kegiatan apa? Masak. Nah, menuliskan ringkasan teks, penjelasan eksplanasi dari media cetak secara tulisan, kemudian menuliskan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menuliskan laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya? Oke.
untuk teman sebangkunya melakukan kegiatan meringkas. Atau membuat ringkasan dari bacaan yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor di halaman 69. Ini karena masing-masing punya buku paket, jadi tidak perlu lagi Ibu mau bagikan teksnya karena buku paketnya masing-masing ada kan? Oke. Silakan dibaca ini secara bergantian nanti untuk teman sebangkunya ya, giliran untuk membaca teksnya. Nah, mungkin di sini dalam satu bangku itu ada satu buku paket kan? Kecuali yang dalam satu meja itu ada dua, nah masing-masing membacanya. Kalau yang di tempat Tristan ini di mejanya ini ada satu buku, berarti gantian nanti membaca. Paham? Oke, nah ini nanti misalnya setelah temannya membaca, nah giliran temannya lagi, ada salah satu temannya yang menulis hal-hal penting yang ada di dalam teks. Itu tugasnya. Ya, ini tugas untuk teman sebangkunya. Nanti Ibu bagikan untuk lembar kerjanya ya. Untuk waktunya silakan Ibu minta teksnya dibaca. Ya. Sambil kalian membaca teksnya, Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Baca saja dulu, nanti baru Ibu jelaskan cara kerjanya seperti apa. Dibaca dan dibuat ringkasannya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah dibaca dan dibuat ringkasannya. Sekarang Ibu jelaskan untuk mengerjakan RKPD-nya. Ya. Ini tolong diperhatikan ya. Ini nanti kan untuk teman sebangkunya. Nah, di sini ada dua lembar kerjanya ya. Yang pertama ini jangan lupa kalian tulis nama, kemudian kelas. Ini yang lembar yang pertama ini. Nah, di situ perintahnya berdasarkan bacaan berjudul Perpindahan Panas dan Kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Kalian tadi sudah membaca teksnya kan? Di situ kalian sudah tahu apa hal-hal penting yang disampaikan di setiap paragraf. Ya. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman sebangkumu. Ini yang di lembar yang ini ya. Sambil perhatikan, ini Ibu jelaskannya.
terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Ini terjadi perpindahan panas dan nah ada 3. Ya, ketiga-tiganya itu kira-kira apa? Yang pertama itu cara apa? Ya, ini kan ada juga ditanya bagaimana panas dapat berpindah-pindah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Cara yang pertama, konduksi. Inilah yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian konveksi dan radiasi. Nah, itu ada 3 cara. Berarti ketiga caranya itu masing-masing nanti kalian buat contohnya. Ini kan sesuai dengan teksnya kan? Nah, misalnya yang konduksi, apa contohnya? Ya, konveksi, apa contohnya? Ya. Kemudian yang radiasinya apa contohnya? Dengan disertai peristiwanya. Seperti apa peristiwanya? Ya? Paham? Nah, ditulis di sini. Kemudian yang lembar kedua yang di sini, yang ini kan di sini kan ada pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Ini yang IPA-nya yang ada di dalam ini ya. Kemudian yang bahasa Indonesianya ini diminta setelah membaca teks tadi yang berjudul perpindahan panas atau kalor, carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dalam setiap paragraf. Di sini kan ada berapa paragrafnya? Ada berapa? 3. Ya. Saya di paragraf 1. Di paragraf 1, apa hal penting yang kamu ketahui di dalam paragraf 1? Nah, ini kan sudah ada contoh. Ya, untuk paragraf 1-nya sudah ada 1. Dibuat contoh di sini. Hal pentingnya kan? Coba perhatikan dulu ke depan. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Ya, seperti tadi. Ya. Mana yang ulang dikerjakan, yang mana yang lebih mudah, mungkin di LK yang 2-nya. Semuanya bekerja ya, jangan hanya satu orang yang bekerja. Yang namanya diskusi ini khusus untuk teman sebangkunya. Sama-sama bekerja. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh, rupanya ini Bu, belum jelas. Yang ini seperti apa Bu? Silakan ditanya. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak semuanya sudah paham. Silakan bekerja. Mungkin yang punya teman saya kerjakan di lembar yang 1. Nah, temannya yang 1 kerjakan. Yang ini tadi setiap paragrafnya. Ini kan kamu baca yang mana yang namanya konduksi. Kemudian contohnya kan peristiwa. Radiasi. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nanti mulai dari mana ya konduksinya? Nah, ini kan ada contoh konduksi, kan? Ini peristiwanya seperti apa? Perpindahan panas yang disertai dengan apa? Ini yang ditulis di sini di jawaban ya. Nah, kerjanya harus cepat ya. Ini kan tadi kan terjadi dengan 3 cara untuk perpindahan panas atau kalor. Ini sesuai dengan teks ya. Ini bisa saja, ini tuliskan
Yang ini, yang 2, 3, satu lagi. Kan diminta, ya harus semuanya diisi. Kemudian yang untuk ini, tanya kan di sini kan sudah Ibu jelaskan tadi ada 3 cara perpindahan kan? Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalau misalnya konduksi itu seperti apa peristiwanya? Di sini kan ada. Silakan dibaca saja di sini. Kemudian sampai radiasinya. Hasil diskusi temannya, ya boleh sambil kerjakan yang belum selesai. Yang LK yang nanti yang jelas membacanya biar teman-teman yang lain mendengar ya, sambil mendengar temannya ya, nanti diminta untuk menanggapi. Ya, silakan dibaca hasilnya. Siapa namanya? Yang jelas suaranya. Kesia dan Kari. Iya. Ya, langsung saja. Yang konduksi. Contoh konduksi adalah logam yang panas. Panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang panas. Contoh konveksi adalah perpindahan panas yang disertai konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan apa? Ya, dibaca dulu Kesia. Dan suruh Kesia membacanya. Ya, silakan dibaca, silakan. Ya. Silakan dibaca, jangan menutupi muka kamu, baca silakan. Ya, nanti. konveksi. Nah, suaranya yang keras. Contoh konveksi adalah perpindahan panas yang disertai. Itu konveksi. Contohnya apa? Tidak disertai contoh. Kemudian konveksi, apa lagi? Konduksi? Konduksinya. Ya, baca yang konduksinya. Contoh konduksi adalah Suaranya keras. panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang panas. Ya, yang berapi maksudnya. Teman yang lain dengar nggak suaranya? Ya, sambil menyimak ya. Yang terakhir radiasi. Radiasi. Contoh radiasi yang terjadi sehari-hari. Apa yang terjadi sehari-hari untuk radiasinya? Ada ditulis di situ? Oke. Itu ya untuk yang kelompok Kari dengan Kesia. Nah, mereka sudah menjelaskan atau menyebutkan yang namanya perpindahan apa tadi? Panas, ya kan? Ada 3 kan? Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini untuk konduksinya tadi tidak disebutkan. Contohnya ya, dengan peristiwanya ya. Konveksi juga tidak disebutkan. Yang hanya yang radiasi tadi ya. Radiasi kan peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari. Oke, itu untuk jawaban Kesia dengan Kari. Untuk LK2-nya, yang untuk paragrafnya silakan dibaca. Yang paragraf 1-nya. Ya, sudah baca. Api kompor dapat memanaskan air dan cairan di dalam panci. Nah, itu hal pentingnya. 2 dan 3-nya? Ya. Tidak ditulis. Yang paragraf 2-nya? Panas kalau matahari dapat berpindah atau melambat panas. Iya, itu hal penting yang paragraf 2. Itu kan diminta 3. Yang ketiga, yang 2-nya apa? Ya? Yang ketiganya apa? Sehingga
sehingga kita dapat merasakan hangatnya Sinar matahari. Ya, berarti untuk paragraf 2-nya di situ hanya ada 2. Kan diminta 3. Yang paragraf 3-nya itu diminta 4. Hal pentingnya. Ayo teman yang lain sambil mendengar ya. Nanti bisa menanggapi temannya yang tampil di depan. Yang ketiga, paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersembunyi ke benda yang bersembunyi. Iya. Apalagi yang kedua hal pentingnya. Ya, apa baca saja? Apa jawaban yang punya kalian? Berapa? Panas dapat berpindah melalui dunia cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu di situ kan? Ayo coba temannya yang lain. Bagaimana untuk Kesya dengan Hari? Oh, di sini kan diminta yang untuk paragraf 3 kan diminta 4 hal penting ya kan? Nah, yang Kari dengan Kesya ini ada berapa tadi? Hanya ada 2. Untuk paragraf 1-nya hanya contoh. Kemudian yang paragraf 2-nya ini ada 2 disebutkan. Cuma yang disebutkannya itu benar jawabannya. Cuma tidak sesuai dengan permintaan. Ya? Oke, silakan duduk. Bu minta yang lain nanti yang menampilkan di depan jangan sampai tidak sesuai. Maju. Nah, masing-masing membaca hasil-hasilnya. Boleh yang IPA-nya, yang bahasa Indonesia-nya silakan. Jangan membelakangi kawan. Nah, yang jelas perkenalkan dulu. Yang suaranya yang jelas ya. Nama Dika Monisa dan Antonia Davita, kelas 5. Nah, Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. ya, dibaca saja. Panas berpindah dari benda yang bersembunyi ke benda yang bersembunyi. Contoh adalah cara berpindahkan panas melalui tingkat perangkaraan seperti kebakaran. Sekarang kita lanjutkan untuk soal evaluasi ya. Soal evaluasi untuk soal evaluasi ini esai. Ada 4. Ya. Soal evaluasinya esai ya, dalam bentuk esai ya. Silakan dikerjakan untuk soal evaluasinya. Yang soal evaluasinya esai ya. Silakan dikerjakan. Soal evaluasi cukup 10 menit. Kerjakan. Ya.
cek ya soal evaluasinya. Waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Ini kerjanya yang nanti ya. Cepat, ya semangat. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah. Kalian lihat ke depan. Lihat semua. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Ya. Kegiatan apa yang paling kalian suka? Di dalam kegiatan itu tadi yang paling kalian suka itu yang mana? Atau yang percobaan atau bagaimana? Semuanya. Namun apa? Mengapa kegiatan hari ini kan beda dari kegiatan-kegiatan biasanya kan? Mengapa? Mengapa kalian suka dengan kegiatan hari ini? Seru. Seru di mananya? Di pelajaran, dengan di percobaan. Nah, ya. Kegiatan mana yang paling mudah atau sulit? Yang mudah yang di mananya? Eksperimen, di percobaan. Ya, pintar sekali. Yang sulitnya di mana? Yang sulitnya tadi di mana? Di awal atau yang di akhir? Di awal. Itu yang sulit. Sulitnya di mana? Mengapa? Kira-kira sulitnya di mana? Nah, baik. Ibu senang ya hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Nah, kalian sudah melakukan percobaan dengan baik. Kalian sudah merasakan waktu percobaannya itu di ujung sendoknya itu apa yang kalian rasakan? Kita sudah melakukan percobaan untuk konduksi kan? Ya, baik. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik ya. Nah, ini nanti setelah pulang sekolah belajarlah untuk pelajaran besok. Untuk besok kita belajar untuk materinya tentang perpindahan panas secara konveksi. Kalau hari ini kan secara konduksi. Besok materinya secara konduksi. Baik. Terima kasih untuk kalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini seperti biasa, kita tutup dengan doa ya. Yang bawa doanya silakan ke kelasnya. Depan. Doa. Kita sama-sama ambil sikap berdoa ya. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan istirahat.